Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busayri Abdi Hafiz. Saya memiliki NIM 056592715 dengan prodi Sistem Informasi. Di mata kuliah kali ini, yaitu mata kuliah basis data, saya akan melakukan step by step eh, untuk DDL sampai DML ya, sesuai dengan praktikum yang diberikan. Dimulai dari masuk ke dalam MySQL ya. Di sini sudah saya rangkum biar mudah dibaca ya. Pertama kita masuk ke dalam MySQL terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat database menggunakan ERD yang telah kita pahami bersama di tugas 1 ya. Oke, sekarang sudah. Kita tinggal klik admin. Oke. Akses melalui PHP MyAdmin sudah. Sekarang kita akan menciptakan basis data. Pertama, klik basis data ya. Lalu kita akan membuat misal rumah sakit ya, database rumah sakit. Buat. Lalu yang kedua menghapus basis data ya teman-teman ya. Oke, kita mencoba menghapus basis data. Pertama kita klik lagi server, mungkin kita coba hapus database rumah sakitnya dulu ya. Kita coba hapus menggunakan SQL. Kita tinggal masukin drop rumah sakit ya, kalau nggak salah seperti itu. Oke, salah ya. Coba kita lihat modulnya. Untuk menghapus database, kita bisa menggunakan sebentar, menggunakan drop database ya, ada kata-kata database ya. Oke, di sini kita tambahkan drop database. Misal kita mau menghapuskan database rumah sakit, kita tinggal drop database rumah sakit dan hasilnya database yang kita buat tadi udah menghilang. Sekarang kita buat database baru, DB rumah sakit ya. Oke. Selanjutnya menciptakan tabel. Oke, kita apa yang mau kita ciptakan? Pertama tabel pasien ya, tabel pasien. Di sini mungkin kita bisa perkirakan ada 8 kolom, atau kita mungkin mau mengikuti yang ada di sini. Sesuai ERD. Pasien itu memiliki ID, nama, jenis kelamin, dan alamat ya. Berarti mungkin ada 7. Coba kita buat aja 7. Pertama, dia memiliki ID pasien, nama pasien, lalu ada alamat ya. Ada alamat, terus dia ada jenis kelamin. Jenis kelamin. Terus dia memiliki nomor HP dan mungkin keluhan ya. Keluhan. Apa aja kira-kira ya? Nomor HP, alamat pasien, oke, nomor HP belum ya? Oh, nomor HP sudah. ID nama pasien.
kita kalau mengikuti contoh di sini ada penyakit ya, penyakit. Oke, berarti bukan keluhan, mungkin ganti penyakit aja. Seperti ini. Ini yang di bawah kita kosongkan aja, nggak apa-apa. Berarti kita cuma butuh 6 ya. Penyakit itu kita bisa menggunakan varchar, nomor HP menggunakan varchar, jenis kelamin menggunakan varchar ya, atau mungkin enum bisa juga. Tapi kita kali ini akan menggunakan varchar aja. Ini varcharnya menggunakan 1, L dan P ya. Alamat kita gunakan varchar, nama pasien menggunakan varchar, dan untuk ID pasien kita menggunakan integer. Jangan lupa kita menggunakan primary, kirim, oke. Lalu AI ini auto increment ya, auto increment. Nama pasien kita mungkin masukkan nama 30, alamat 50, nomor HP mungkin 15, penyakit mungkin menjabarkan 30 ya. Oke, sudah. Kita bisa simpan. Terus kita bisa tambahkan yang lain-lain juga menggunakan trik yang cepat ya. Di sini saya akan mengcopy paste SQL yang ada di sini untuk menghemat data ya, menghemat waktu. Oke, kita copy. Jadi kita bisa dua cara memang ya, bisa menggunakan SQL-nya langsung ya, atau kita pakai button yang sudah disediakan begitu. ID admin waktu jaga mungkin nggak apa-apa 100 saja ya. Oke, sekarang kita kirim. Oke, sip. Lanjut SQL selanjutnya itu yaitu tabel dokter ya. Tabel dokter. Kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V di sini. ID dokter, alamat dokter, mungkin alamat aja di sini, tanggal lahir, nomor HP spesialis waktu kerja. Oke, selesai. Sip, kita kirim. Lalu untuk tabel dokter admin, ini kurang tutup kurung ya. Oke. Dokter admin ID, sip. Sudah, kita kirim. Lalu selanjutnya kita kopas lagi. Ini pasien dokter. Oke, pasien dokter. Kita kirim. Lalu ini TB daftar ya. Oke, kita Ctrl C. Di sini kita Ctrl V untuk yang terakhir. Oh, ada yang salah kah? TB daftar, oke, benar aja. Sekarang kita sudah membuat keseluruhan tabel ya. Berarti ini sudah selesai di sini. Ini sudah menciptakan tabel. Sekarang membuat relasi. Nah, untuk membuat relasi kita harus menambahkan foreign key-nya dulu. Foreign key atau kunci tamu kita ada di TB daftar ya. Table daftar. Ini ada cara cepat. Kita bisa centang yang ini dan kita kasih indeks ya. Kunci tamu itu indeks. Oke. Sudah, sekarang dokter admin begitu juga. Kita pergi ke struktur, ID dokter, ID admin, kita ganti indeks. Dan pasien dokter lagi. Kita pergi ke
struktur, pilih ID dokter, ID pasien, ganti ke indeks, dan kita bisa pergi ke sini ya, designer. Sekarang kita tinggal membuat relasi tabel. Waduh, numpuk-numpuk ya, nggak apa-apa. Pertama itu adalah ID pasien. ID pasien dari primary key ke kunci tamu di pasien dokter. Oh, ini bisa kita naikin sedikit. ID pasien. Waduh, bawah banget. Oke. Sudah terhubung. Membuat relasi lagi dari pasien ke daftar ya. Oke. Sekarang kita buat relasi baru dari dokter. Kita cari dokter, ID dokter ke pasien dokter. Oke, sudah ada ya relasinya ya. Coba mungkin kita salah kali ya. Dari ID dokter ke ID dokter pasien. Oke. Oke, sip. Tadi kita salah pilih ya. Sekarang dari dokter lagi ke pasien. Ke admin, sorry. Aduh, salah lagi. Dari ID dokter ke admin. Oke. Dan terakhir yang admin lagi ya. Dari admin mana admin? Oh, ini admin ke daftar ya, daftar. Oke, dan admin lagi untuk yang terakhir ke dokter admin. Sip, semuanya sudah selesai. Semua table udah kita relasikan ya. Kita bisa rapikan untuk melihat ini ya. Which apa ini yang terhapus tadi? Nggak ada yang terhapus kan? Oh, nggak ada. Ini dia nggak bisa lambat-lambat, nggak bisa cepat-cepat, ini harus pelan-pelan. Ini harus pelan-pelan dia. Oke, sip. Sudah ya. Sekarang kita lanjut ke insert. Nah, kita sekarang masuk ke insert. Insert ya. Mungkin kita bisa coba di pasien. Jadi sama, ada dua cara. Kita bisa menambahkan lewat sini dan bisa menambahkan lewat SQL-nya langsung. Kita bisa, kalau saya lebih suka di sini dulu karena datanya nggak banyak dan bukan untuk kebutuhan ngoding ya. Pertama kita bisa pakai nama misal Bahlil ya. Bahlil. Alamat Jakarta Pusat, laki-laki, nomor handphone, sembarang, penyakit misal kepala mau pecah misal, kepala mau pecah.
sekarang ada lagi yang namanya, nah ini Khofifa. Oke, sudah ada rekomendasinya perempuan, nomornya sembarang, penyakit misal gatal-gatal. Nih, pada saat kita kirim dia akan menampilkan sintak yang digunakan. Ini dia. Ini udah kalau kita kirim nanti double ya. Sekarang kita bisa cek di sini. Nah, sudah ya. Jadi saya akan menambahkan semua datanya ini ya, untuk kita menggunakan perintah selanjutnya yaitu select bersyarat, select join, count dan seterusnya. Saya sudah menyiapkan datanya di DBRS ya. Jadi untuk sekarang saya akan menggunakan DBRS karena datanya sudah lengkap. Ini barisnya ada 2, 5, 3, 5, 5, 5. Oke. Yang pertama kita menggunakan select ya. Tadi insert sudah, sekarang kita menggunakan select. Select untuk menampilkan, kita mungkin bisa pilih pasien. Nah, untuk SQL di sini kita bisa select bintang from pasien misalnya gitu ya, tanpa where dulu, maka akan menampilkan seluruh tabel pada pasien. Nah, kita bisa mengganti select bintang from pasien, mungkin kita mau menampilkan nama pasien, lalu ada penyakit gitu ya, dan mungkin jenis kelamin, oke, dan nomor HP deh. Bisa nggak ini tanpa koma ya? Oh, nggak bisa, dia harus pakai koma. Jadi untuk membatasin kita harus menggunakan koma. Nah, maka akan menampilkan kolom nama pasien, penyakit, dan nomor handphone seperti itu. Oke, selanjutnya kita menggunakan select bersyarat. Apa itu select bersyarat? Jadi kita jika mau menampilkan misal tadi kita mau menampilkan nama pasien misal, nama pasien, lalu kita mau menampilkan alamat, jenis kelamin ya, jenis kelamin, koma, lalu ingin menampilkan penyakit ini, lalu jangan lupa from TB-nya pasien, where, nah di sini ini adalah syaratnya ya, where misal nama pasien harus Bahlil misalnya, atau oh ya oke. Kita yang mau kita cari adalah laki-laki, berarti jenis kelamin ya, jenis kelamin sama dengan ketik 2 L misal laki-laki, kita mau nyari laki-laki aja, bisa nggak? Oke, bisa ya, nih yang menampilkan laki-laki ada Bahlil dan Fajar begitu. Sekarang selanjutnya select join ya, ini rumusnya select table n titik field from table join table on table 1. Jadi ada dua cara kalau di modul bisa menggunakan, kita seperti kayak mendeklarasikan. Pertama, select table ya, misal table apa nih? P pasien. Oke, kita mau menampilkan pasien, berarti pasien titik, saya ingin menampilkan nama pasien, koma, pasien, penyakit ya, penyakit, koma, habis itu nama pasien, penyakit pasien,
Lalu dari pasien dokter, coba kita cek ya, saya lupa nih. Select join ya, select join. Select join. Kalau di sini nama pasien, waktu periksa ya. Nah, oke. Nah, kita mau cek waktu periksanya juga. Jadi di sini pakai pasien dokter titik waktu periksa koma penyakit pasien. Habis itu pasien dokter titik kita mau menampilkan apa lagi nih? Resep. Terus kita mau menampilkan apa lagi? Dokter. Misalnya dokter titik spesialis. Nama dokter ya. Nama dokter. Apa benar? Coba cek. PD PDD. Sekarang tabel yang mau diambil dari tabel utamanya adalah tabel pasien. Di sini dia mendeklarasikan pasien itu P karena kita langsung membawakan namanya, jadi nggak perlu langsung join pasien dokter, lalu on ini dia menghubungkan antara pasien titik ID pasien sama dengan pasien dokter titik ID pasien ya, gitu. Habis itu join lagi karena dia ngambil dari 2 tabel. Ya 3 ya totalnya. Di sini ada 3 tabel. Sama join pasien dokter ya, kalau nggak salah. Join dokter titik enggak titik ya, on pasien dokter titik ID dokter sama dengan dokter titik ID dokter. Nah, sekarang kita coba kirim ya, apakah berhasil. Nah, nama pasien Maria Kofifa, waktu periksa penyakit resep Dokter Tirta. Nah, kita mungkin bisa mengeditnya lagi. Oh, kembali bisa nggak ya? Sayang banget tadi nih SQL-nya. Ada nggak ya? Nah, ini dia. Ini kita bisa pakai dari sini juga. Kita copy, di sini kita paste. Misal saya mau menambahkan resep, nama dokter dan spesialisnya ya. Dokter titik spesialis. Oke, sekarang kita kirim lagi ya. Oh, gagal ya teman-teman. Kenapa nih gagal nih? Oh, ada yang hilang ini. Pantesan saja. Tadi itu yang mana ya? Yang ini ya. Dari sini buka, ubah ya. Kita ubah. Select pasien, nama dokter. Oh, ini nggak sampai habis di copy paste-nya. Dokter titik spesialis. Nah, ini aja yang kita pakai. Oke, sekarang kita jalankan, bisa nggak? Oh, kita copy paste. Kita paste di sini. Kita jalankan. Masih galat ya. Apa nih yang galat nih?
select pasien, dokter spesialis, pasien, join, pasien dokter, on, pasien ID pasien, pasien dokter, ID pasien, join dokter, on, pasien dokter, ID dokter, sama dengan dokter.id. Oke, kok gagal ya? Mungkin, oh pantes, komanya ya, komanya di sini kurang nih. Kita harus teliti memang. Nah, di sini kelihatan Bahlil, kepala mau pecah, Dokter Reina Airi, umum, Laila, sakit perut, umum, Fajar, sakit gigi, obatnya paracetamol, amoxicillin, bedah mulut, Khofifah. Nah, oke, berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke select join bersyarat. Oke. Oke. Select join bersyarat. Mungkin kita ubah di sini aja. Di sini kita perlu menambahkan where. Where-nya apa? Misal kita ambil dokter Tirta ya. Dokternya harus dokter Tirta. Where dokter titik nama dokter sama dengan dr titik Tirta. Kita kirim. Sudah sip? Oke. Semoga nggak galat. Karena udah pas. Nah, nih dokter Tirta. Jadi dia join dan bersyarat. Bersyaratnya itu adalah where yang kita cari. Dokter Tirta. Oke, selanjutnya kita menggunakan select fungsi matematika. Ya, select fungsi. Di sini dia menggunakan select, masukkan fungsi matematikanya, lalu nama field, from, dan nama tabel. Kita bisa pakai yang ini lagi, boleh ya, boleh banget. Di sini kita ubah, kita hilangkan where-nya, bisa tambahin titik koma di sini, lalu di sini kita bisa tambahkan, misal pertama kita mau coba count, gini ya, kita coba galat ya, oke. Kita terlalu banyak, mungkin kita coba yang simpel saja dulu. Count mana itu? From nama table. Oke. Sekarang kita coba nama pasien, from pasien ya, dari table pasien. Oke, coba kita tes. Oke, galat lagi ya, ada yang salah ini. Select count nama pasien from pasien. Nama field from nama table fungsi matematika. Coba kita cek di sini apa yang salah ini. Misal nama field, jadi pakai dalam kurung. Iya. Kita coba pakai yang tadi deh ya, yang tadi. Kayaknya ini bisa. Query ulang. Kita rubah. Ya, kita jalankan lagi. Nih, ini pentingnya menggunakan tutup kurung ya. Ini dokter Tirta kita hapus, kita nggak pakai where. Di sini kita pakai count dalam kurung. Di sini kita harus kasih tutup kurungnya. Tutup kurungnya di mana? Tutup kurungnya di sini, dokter spesialis. Sekarang kita coba kirim. Oke, masih gagal ya. Apa dia nggak bisa mungkin ya? Apa-apa. Kita coba yang simpel lagi, nama pasien, from
pasien, ya gitu aja. Kita coba simpel-simpel aja, yang penting berhasil. Nah, dia menghitung nama pasiennya ada 5. Oke, oke, oke. Sekarang coba yang apa lagi nih, sum. Kita menghitung nilai ininya ya, apa nih yang mau kita hitung. Di sini nilai integer itu cuman ada di ID ya. Oke, nggak apa-apa, ID-nya aja kita coba apa? Kita hitung ya, kita totalin. Select sum dalam kurung nama fieldnya misal ID pasien bisa dari tabel pasien. Nah, ini yang dihitung integer ya semuanya berarti. Oke, totalnya ada 15. Ya, benar. Jadi yang dihitung 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya. Jadinya 15. Selanjutnya coba kita SQL lagi. Apa nih perintah yang belum kita coba? Min ya, min. Min itu berarti nilai minimum. Kita coba min dalam kurung. Nilai minimumnya dari ini mah nggak ada sih. Nilai minimumnya pasti 1. Coba nama dokter from, pasti galat ini pasti galat. ID sih harusnya, ID dokter from TB dokter. Pasti 1. Nah, dia pasti 1. Nilai terkecil kan. Max-nya begitu juga. Oke, nggak usah kita coba. Kita langsung lanjut ke fungsi select ya. Select fungsi string. Ini agak susah ya ini ya. Select fungsi string, select nama field. Pertama, kita masukkan nama fieldnya dulu. Misal bukan TB dokter deh, TB nama dokter, apa sih, pasien dokter. Pasien dokter. From nama, bukan nama deh, ID dokter, koma, nama dokter, bukan nama dokter, apa ya, kita yang simpel aja deh, dokter aja ya, dokter aja. Di sini yang mau kita tampilkan ID dokter, lalu ada nama dokter, koma, lalu ada spesialis dan waktu kerja. Nah, udah gini aja. Rumusnya nama field from where ya, pakai where, habis itu fungsi string, misal left ini ya yang paling cocok sih ya, nomor handphone ya, nomor HP, nomor handphone. Ini nomor handphone yang diambil ketika leftnya itu misal mana tadi ya, X, misal left dari tabel nomor HP, apa koma atau titik, koma, nilainya 2 misalnya, nilainya 2,
dia harus masukkan nilai, seingat saya. Nih left sama dengan, nah itu. Coba 08. 082 deh. Sama dengan 082. Ini 3 ya. 3 ya. Kirim. Nah, kalau yang menggunakan 082 itu ada si Dokter Heliza. Kita coba ubah. Di sini kalau kita menggunakan 085 yang muncul Dokter Reina Airi kayak gitu. Kita edit di kotak langsung, kita pakai Raik ya. Raik nomor handphone. Yang ini nggak banyak datanya nih. Coba kita pindah ke pasien. Kita pakai 01 nih. Kita mau ngambil di sini. Berarti di alamat ya. SQL select bintang from where right yang kanan ya, berarti ini yang kanan. Masukin misalnya alamat, koma, kita ambil 2, terus sama dengan tik 2, dia 01 misal, kirim. Nah, dia akan menampilkan yang 01 itu ada Bahlil dan Fajar. Oke. Sekarang kita mau ngambil yang Jalan Jakarta. Itu cara ngambilnya Meet ya, yang Meet. Meet ini gimana ya? Kita coba sekali lagi. Kita copy aja. Kalau saya di sini where Meet Meet X and Z. X and Z. X-nya itu misal alamat, koma. Nggak ada ya dicontohin ya di sini ya. Cuman contohnya yang left saja. Selanjutnya silakan Anda coba post tree lainnya. Kita coba cek my SQL aja, SQL meet meet string juga. Saya bingung nih. Ini ada contohnya, kita bisa searching. Start position dan panjang. Oke, saya tahu sudah. Start position dan panjang. Berarti saya mau start positionnya itu dari 3 ya. 3. Jakarta itu ada berapa huruf tuh? 4. Jaka, RTA, 7 ya. 7. Sama dengan petik 2 Jakarta. Berhasil nggak? Nah, nggak berhasil. Berarti mungkin kita coba kecilkan di sini. 2. Masih gagal. Masih belum muncul ya. Start position. The first character is 1. Misal tut. Oh iya 4 ya. Kan ada titik sama spasi. Benar. Jadi totalnya ada 4 karena
Spasi itu juga bagian dari karakter. Oh, masih belum ya? Misal SQL tutorial 1, 2, 3 JL titik 4. Oh, 5 5 5 5. Salah salah salah. Yang benar itu 5. Nah, benar. Jadi ini dihitung 1, start position ini 2, berarti di sini 3, di sini 4. Nah, ininya 5J dari mulai J. Oke. Berhasil. Selanjutnya select between, antara ya, antara nilai 1 dan nilai 2. Contohnya kita coba SQL lagi. Select bintang from nama tabel. Nama tabelnya pasien. Lalu kita masukin nama fieldnya. Nama fieldnya yaitu, pakai where ya, where nama field ID pasien, saya kurang suka gini, ini klik gini, koma, bukan koma, between antara, misal kayak apa dia, 3, 2, and 4 contoh, antara 2 sampai 4 dari ID pasien, yaitu 2, 3, 4. Nah, berhasil ya? Antara ya, between kan ini antara. Sekarang select like. Nah, ini yang paling sering digunakan nih. Select bintang from, nama table. Select bintang from, from-nya misal alamat ya. Alamat, like. Kayak gimana? Oh iya benar, like. Nah, dia menggunakan persen ya. Kayak gini, misal nih persen. Karakter yang dicari misalkan orang yang beralamat tinggal di Jakarta, persen. Semua yang tinggal yang namanya alamatnya ada Jakartanya akan ditampilkan. Dia berbeda sama where. Berbeda. Jadi dia harus, kalau menggunakan like ini bisa menggunakan kata pencarian bahasanya. Semua yang jalan Jakarta akan ditampilkan. Sekarang select order by. Kita mau menampilkan secara, yang ini pasti menggunakan ascending ya. Ascending nama kolom. Oke, misal nama kolomnya nama pasien, BLF atau ID pasiennya. Misal kita pakai ID pasien aja deh. Ubah dari sini aja. Kita tambahkan order by. Di sini mungkin bisa order by ID pasien. Descending. Bisa nggak? Oh, error ya. Mungkin kita bisa nampilinnya bukan di sini penempatannya, tapi di sini coba. Nah, di belakang kita kirim, harusnya 432. 321 ya, 321. ID pasien 321. Semua yang tinggal di Jalan Jakarta. Oke. Lanjut. Sekarang apa lagi? Scanning, descanning sudah. Group by.
menggunakan grup nama kolom. Waalaikumsalam. Selanjutnya select bintang from group by ya. Group by-nya apa? Dikelompokkan dari jenis kelamin coba. Dah. Kirim. Tar. Saya bingung ini. Grup by ini apa ya? Dia kan menggrupkan kan? Grup by. Contoh jenis kelamin 1, 2. Iya ya, contohnya. Oh, dia mengelompokkan pokoknya semua yang 1, 1, semuanya 2, 2 kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan grupnya sama, dia akan nampil cuma 2 aja basisnya. Jadi kalau nomor HP ya pasti dia akan menampilkannya banyak karena berbeda-beda. Sekarang selanjutnya update ya. Ini udah mau habis. Sekarang kita coba mengedit ya. Kita bisa mengedit dari sini. Apa yang mau kita edit? Nama misal. Update. Yang mau kita edit itu nama pasien ya, nama pasiennya aja. Nama pasien dari Bahlil menjadi Bahlul misal ya. Bahlul. Where nama pasien sama dengan Bahlil. Kirim. Kalau dia nggak ada, berarti ininya salah. Harus B-nya besar. Kirim. Oh iya, ID pasiennya ini. Hampir aja. Berhasil ya. Dari namanya Bahlil jadi Bahlul gitu. Selanjutnya kita update sudah. Ini kalau mau pakai kode unik mungkin bisa pakai ID pasien ya, contohnya tadi ya. Selanjutnya delete from nama tabel where kita mau menghapus Bahlul ya sekarang ya. Oke. Bebas, kita misal mau hapus nama bukan ini. Bukan, kita pakai delete ya. Delete where yang mau kita hapus siapa? Yang mau kita hapus contohnya dari ID pasien nomor 5. Kayak gini bisa. Kita kirim. Yakin nggak nomor 5 dihapus? Oke, ada yang salah. Kita harus kasih dia value seperti ini. Masih galat ya. ID pasien 5. Kita ada nggak sih ID pasien 5? ID pasien 5. Oke, bukan DBRS. Kan DBRS ya. Bukan DB rumah sakit. Baru pasien. ID pasien 5 ada. Tapi kenapa dia gagal? Apa yang membedakan? Nama field unik where ID pasien sama dengan 5. Coba kita cek. Delete. Benar loh. Atau delete from pasien where ID pasien sama dengan 5. Harus pakai titik koma.
Oh, nggak bisa menghapus karena dia mengikuti ada foreign key-nya di situ. Iya, iya, iya. Ada kunci tamunya. Jadi kalau mau menghapus itu mungkin di table, misal table pasien dokter misalnya yang mau dihapus karena dia ada terhubung sama foreign key. Kalau mau dia yang hapusnya di sini. Saya salah klik apa ini? Reload dulu, ini kita keluarkan. Kita coba hapus ID periksa nomor 5. Where ID apa ini? ID periksa. Periksa sama dengan 5. Kirim. Dah berhasil menghapus. Oh, ini menampilkan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Delete ya. Where ID periksa sama dengan 5. Kirim. Oke. Oke. Sudah selesai tugas yang telah diberikan ya. Yang telah diberikan pertama langkah-langkah sudah. Hasil praktik yang telah dilakukan nanti akan saya kirimkan ya. Nanti akan saya kirimkan. Ini DBRS bisa diklik. Nah, hasilnya ini hasilnya dan tadi sudah juga saya perlihatkan. Kata-kata penutup lagi ya. Jadi menurut saya praktik pada modul yang kedua ini ya, praktikum yang kedua, menurut saya ini sangat kompleks karena menjelaskan langsung dalam satu praktikum yaitu DDL dan DML. Dan kesusahan yang kadang-kadang saya bingung tuh mau meletakkannya jika ingin mengkombinasikan antara perintah ya, menggunakan misal ada sudah saya gabungkan menggunakan group by ID atau order by ID dicampur sama perintah like misalkan begitu, letak-letaknya yang bagus yang bisa di mana, mungkin itu aja kalau kesusahannya ya. Tapi sebenarnya sekarang sudah sangat mudah bisa menggunakan AI ataupun bisa melihat forum-forum atau lewat Google tinggal mengetik sekarang yang mana gitu. Oke, kurang lebih mohon maaf ya dari saya jika ada kata-kata yang saya berikan mungkin tidak berkenan ya, kurang berkenan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.